belakangan ini, seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup manusia, ya, tentu banyak orang yang sudah masuk pada usia senja, usia tua, dan tentu mereka ingin agar mereka tetap berkualitas dan mereka ingin agar tidak membebani keluarga. Dan dalam bidang kedokteran, bidang ini sudah sangat maju, ya, banyak industri-industri yang muncul ya di bidang kesehatan yang terkait dengan anti-aging atau anti penuaan ini. Kenapa? Karena rata-rata orang yang menjadi katakanlah audiens ya atau konsumennya atau yang butuh tentang treatment pada penuaan itu adalah orang-orang yang sudah secara fisik, secara material itu sudah mantap gitu ya. Dan ini menjadi satu tren di bidang kedokteran saat ini. Ya, oke. Siapa tahu nanti Anda bisa ikut juga nanti. Mungkin ada di antara Anda yang sudah niat untuk bisa jadi ahli anti-aging. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya nih kepada salah satu wakil dari Anda. Kira-kira penuaan itu bisa nggak dicegah? Ya, kira-kira bisa nggak kita cegah atau bisa nggak orang itu kembali lagi seperti awal gitu, seperti muda gitu? Anda bisa tanya, jawab. Mungkin Rohaya bisa membantu saya. Menurut Rohaya mungkin enggak terjadi reverse, kembali pembalikan fisiologis bahwa orang itu bisa kembali muda? Rohaya mungkin tidak respon. Rohaya Alpha 2. Iya, dokter. Menurut kamu bisa nggak orang itu bisa kembali seperti muda? Menurut saya Ayo jawab aja. Mungkin nggak? Kalau menjadi muda nggak bisa, dok, menurut Nggak saya. bisa. Iya. Apakah mungkin orang itu tidak akan menua? Tidak mungkin, dokter. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ada apa di balik penuaan itu? Apa mekanisme yang mendasari penuaan itu? Sehingga kita bisa berpendapat bahwa itu tidak mungkin. Karena setiap fungsi tubuh itu ada waktunya, dokter, Pasti. untuk Betul. berfungsi. Betul, memang segala sesuatu ada waktunya, ya. Kalau saya lebih spesifikkan ya, saya setuju karena tidak mungkin kita tidak menua. Semua makhluk hidup itu pasti menua. Mengapa pasti menua? Apa yang menyebabkan dia tua itu? Oke, ya. Jadi jadi kenapa kok kita ini bisa menua? Ya, inilah yang mungkin akan saya terangkan, ya. Makasih ya Rohaya. Jadi sahabat semua ya, bahwa proses penuaan itu adalah suatu proses di mana terjadi penurunan kapasitas fisiologis dari tubuh manusia ya secara bertahap
ya, ada periodisasinya, tidak ada yang mendadak, ya, perlahan-lahan. Namun sifatnya adalah irreversible. Irreversible itu artinya dia tidak akan kembali mundur ke belakang, gitu, ya. Oke. Sampai pada satu level, akhirnya dia pada level kegagalan organ, bahkan sampai ke kematian. Oke. Nah, berdasarkan sifat genetik, tadi kan Rohaya sudah menyatakan bahwa kita itu punya waktu, ya, lifespan. Kita punya lifespan. Lifespan kita itu sudah ada yang menghitung, begitu ya. Jadi harapan hidup manusia itu sebenarnya cukup lama. Ya. Kita dapat kesempatan untuk tetap bertahan hidup itu sampai berusia sekitar 125 sampai 150 tahun. Ya. Artinya sebenarnya usia harapan hidup secara genetik manusia itu bisa bertahan sampai 150 tahun. Namun faktanya hampir dikatakan tidak ada manusia yang mampu bertahan selama itu. Ya, rata-rata usia harapan hidup kita itu berkisar mulai sampai sekitar 60 sampai 80 atau 90 tahun. Itu yang paling maksimal, ya. Sangat jarang bisa mencapai 100 tahun. Nah, meskipun tetap ada, gitu ya. Nah, apa perhitungan usia harapan hidup ini dan mengapa dia tidak menua? Karena di sini ternyata, ya, bahwa tua itu kalau ceritanya Prof. Hardy sederhana, ya. Jadi salah satu-satunya resep untuk tidak menua itu cuma satu. Apa ada yang sudah bisa nebak?